ITDC selaku pengembang Pertamina Mandalika International Street Circuit terus berusaha sekuat tenaga untuk percepatan fasilitas pendukung pegelaran event MotoGP di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa setia channel Edi Sendoro dalam keadaan happy dan sehat selalu. Dan mohon maaf kali ini mungkin suara saya tidak terlalu enak didengar bosku karena kondisi badan tidak terlalu fit. Dan saya doakan para bosku untuk tetap sehat, sukses, dan tentunya jangan lupa tertawa ya. Dalam kesempatan ini, seperti biasa kita akan melihat beberapa capaian pengerjaan fasilitas pendukung di mana pegelaran event MotoGP yang lagi sebentar ya, lagi 2 bulan lagi bosku untuk gelarannya, dan untuk pramusim memang di bulan Februari ya. Jadi bagaimana persiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit ya untuk dapat memberikan pelayanan ekstra untuk para penonton, kru maupun MotoGP sehingga nantinya ketika event berlangsung bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kita berbahagia bersama di sini untuk melihat aksi balapan para rider atau para pembalap kesayangan kita yang sejak lama kita nanti-nantikan untuk kasta tertinggi dari motor balap, yaitu tidak lain MotoGP. Dan tepat sekali kita akan mengawali review kali ini bosku di bagian gerbang barat yang terlihat di sisi sebelah kiri area pagar pembatas luar outer lane service route dari tikungan ke-15 menuju tikungan ke-16 sedang dilakukan untuk pembetonan bagian dasar lantai yang nantinya akan ditempatkan untuk tribun atau grandstand para penonton dengan sistem portable atau sistem bongkar pasang seperti konsepnya WSBK ya. Dengan konsep tribun portable atau sistem bongkar pasang sesuai dengan konsep sirkuit Mandalika yaitu street circuit destinasi wisata. Jadi tidak seperti sirkuit konvensional yang lainnya dengan sistem tertutup, namun sirkuit Mandalika dibuatkan konsep untuk sebuah destinasi wisata di mana para bosku bisa menikmati kawasan ini. Nantinya di area tribun ini bosku akan dibuatkan taman sebenarnya sehingga nanti ketika dibongkar untuk tribunnya nyaman untuk bagaimana teman-teman atau para bosku atau wisatawan bisa nyaman nongkrong di area sirkuit Mandalika. Dengan konsep street circuit, walaupun para bosku setuju atau tidak ya, karena ini siapa yang menentukan ya, menentukan yang jelas adalah pihak pengembang ya. Jadi mereka sudah meriset atau melakukan penelitian, tentunya mereka sudah punya gambaran ya. Sehingga pembeda sirkuit Mandalika dengan sirkuit yang lain ya khususnya ya bagian layoutnya atau lintasannya, terus bagaimana konsep tribunnya. Karena memang ini adalah sebuah destinasi wisata dengan konsep alam terbuka ya. Jadi kalau seandainya begitu banyak gedung sepertinya menurut saya sih tidak terlalu enak dipandang karena kawasan ini adalah kawasan wisata, kawasan alam bukan kawasan wisata gedung ya. Atau wisata bangunan beton ya. Tadi di sini memang konsepnya adalah bagaimana go green ya, keindahan alam dan tentunya ya semoga saja hijau royo-royo. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area parkir tim yang tepat sekali berada di belakang race control dan pit building, yang dimana pit building ini bosku terus dilakukan pembenahan, persiapan juga dimana melakukan finishing, merapikan dan memperbaiki beberapa aspek di dalam area pit building sehingga nanti para kru MotoGP dan segala ofisialnya baik untuk para penonton VVIP juga nyaman di area pit building ini dengan konsep pembangunan modular bosku ya. Jadi walaupun konsepnya modular ini sangat kokoh bosku ya, jadi bisa bertahan 10 tahun ke depan. Apakah nanti pit building ini atau area pedoknya akan dibongkar dan dibangun dengan sistem permanen? Sepertinya kalau saya melihat konsep dasarnya sepertinya tidak bosku, karena
pembangunan untuk area pit building atau garasi itu tidak cepat ya. Kalau dibangun sekarang atau 3 tahun ke depan, maka gelaran event bisa jadi tidak akan dilaksanakan ya. Jadi seperti itu. Karena konsep dasar street circuit di sini atau sirkuit Mandalika sudah memegang 10 tahun kontrak untuk gelaran MotoGP. Jadi tidak akan ada pembangunan kembali sepertinya bosku ya, tapi kita akan pantau kembali bagaimana kedepannya ya, 5 tahun ke depan. Jadi untuk konsep dasar pembenahan taman dan segala fasilitas pendukung di bagian sisi kiri maupun sisi kanan atau sisi luar dan sisi dalam sirkuit Mandalika terus dibenah untuk mempercantik. Nantinya akan dibuatkan taman dan tepat sekali seperti halnya di bagian sebelah kiri dari trek lurus dekat dengan tikungan ke-1, di mana area di sini dulu merupakan area AMP, tempat diproduksinya aspal panas. Dan kali ini kita dapat melihat progres yang cukup baik, sedang dilakukan pembetonan dan beberapa capaiannya sudah terlihat jelas, di mana nantinya akan ditempatkan untuk grandstand atau tribun para penonton ya. Dengan keadaan sekarang kita lihat konsep dasarnya yaitu sedang dilakukan pembenahan untuk jalur sistem drainase supaya nanti tidak ada genangan air ketika terjadi hujan ya. Karena sistem drainase di kawasan sirkuit ini memang salah satu yang sangat urgent atau vital yang benar-benar harus dilakukan pembenahan atau pengoneksian secepatnya sehingga ketika terjadi hujan tidak akan terjadi banjir di kawasan sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita dapat melihat bagian area trek ke-1 menuju tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan. Yang kita ketahui di bagian area runoff nanti akan dilakukan pengecatan, namun masih belum datang ya untuk tim road grip. Tapi ada info kemarin mereka sudah datang tapi terlihat tidak ada proses pengerjaan di sini bosku ya. Dan tadi kita dapat melihat untuk rumput-rumput yang begitu hijau yang tidak dibuli lagi bosku ya. Karena memang butuh semua proses bosku ya. Jadi tidak sekejap mata atau secepatnya kita melihat pembangunan ini, karena memang Indonesia kita ketahui bukan negara superpower yang mempunyai keuangan yang luar biasa. Kita harus apresiasi untuk pihak ITDC, MGPA, pemerintah pusat ya, terus pemerintah daerah yang membangun walaupun dengan tertatih-tatih. Kita harus benar-benar mendukung ya, jangan berpikir bahwa keinginan saja terlalu tinggi, tapi kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi bangsa kita tentang keuangannya ya. Ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk bisa kita menampilkan ya sebuah ciri khas Indonesia dengan pembangunan yang bertahap tapi akan indah pada waktunya. Jadi saya ingin menanggapi juga apakah pembangunan sirkuit ini harus dipaksa ya. Jadi kalau kita melihat konteks bahasa kata dipaksa ya tentu tidak. Ini adalah salah satu usaha untuk kerja keras Indonesia untuk memiliki sirkuit. Jadi kalau tidak dibangun sirkuit, netizen pada berbicara yang kok Indonesia yang begini besar tidak punya sirkuit ya. Dibangunkan sirkuit malahan minta yang sehari jadi ya, dengan begitu megah ya. Tentu kita punya proses tersendiri. Setiap bangsa mempunyai kekuatan keuangan yang berbeda. Tentunya kita harus berharap bahwa konsisten sebenarnya yang kita inginkan. ITDC harus benar konsisten dalam bagaimana pengembangan kawasan KEK Mandalika, yang memang kawasan KEK Mandalika ini menjadi sebuah prioritas pertama pemerintah pusat untuk mengembangkan destinasi wisata. Yang kita lewati tadi adalah zona tengah yang kita ketahui rumah warga sudah mulai terlihat membongkar, yang sudah mengangkut juga ada. Dan kali ini kita sudah dapat melihat bagaimana konsep jalan yang seperti ular ya berkelok-kelok di bagian area bukit tikungan ke-9, 10 dan 11 yang akan dibangun nanti dengan konsep restoran dan tribun yang tidak terlalu banyak kapasitas ya, mungkin kapasitasnya maksimal 100 orang tapi harganya yang cukup fantastis ya. Indah sekali memang sirkuit Mandalika bosku. Banyak juga yang beranggapan bahwa banyak juga menyerang ya sirkuit baru ini, walaupun ya tidak sedikit dari netizen yang mencibir, mengkritik ya, tidak masalah sebenarnya. Itu hak-haknya para netizen ya. Tentunya begitu banyak juga yang lihat di kolom komentar yang mendukung perkembangan sirkuit Mandalika ini dengan tahap-tahap yang seperti ini. Ini sebuah prestasi yang luar biasa di zaman Covid
Indonesia mampu membangun sirkuit Mandalika dengan begitu cantik ya, sehingga nanti akan indah dan megah pada waktunya. Kita terus mendukung, terus kita kawal, karena ini bentuk bagaimana kita kecintaan terhadap bangsa kita ya. Walaupun jangan merasa bahwa ketika di Lombok terus hanya Lombok yang punya, tidak bosku, ini tanah Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Mari kita tanamkan rasa kecintaan terhadap negeri. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan informasikan kepada bosku. Mohon maaf bila sesuatu hal dalam narasi saya menyinggung perasaan para bosku dan suara saya yang tidak cukup menarik untuk didengar ya. Terima kasih yang sudah stay tune di channel ini. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika dan sarana pendukung untuk gelaran MotoGP di tahun 2022. Bila hilsa blihab astabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.